Balas dendam di forex boleh dilakukan atau malah justru berbahaya? Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan inilah video seri Trading Wisdom, dimana gue ingin membicarakan market tapi di luar daripada technical analysis. Bagi kalian pemula dan masih kesulitan di dalam trading forex, saya tahu Anda mungkin mencari sebuah trading system yang bagus, tapi di luar daripada itu biasanya ada kendala juga berupa penguasaan psikologis. Oleh karena itu saya bikin video playlist lengkap mengenai ini, namanya adalah Trading Wisdom, linknya saya taruh di atas ini. Oke, pada video kali ini gue akan membicarakan mengenai balas dendam di forex. Nah, ini berkaitan dengan kondisi market yang sedang jelek atau kondisi market yang sedang tidak cocok dengan gaya trading Anda saat ini. Nah, hasilnya adalah trading Anda misalkan dalam keadaan rangkaian sedang terkena stop loss. Misalnya Anda kena stop loss 3 kali berturut-turut atau 4 kali berturut-turut. Di sini gue ingin menjelaskan bahwa di dalam trading itu kita berhadapan dengan sebuah probabilitas. Ya, kalau Anda tradingnya benar dan tradingnya adalah menggunakan ilmu technical analysis yang benar, artinya seharusnya trading Anda itu berupa sebuah probabilitas. Dan probabilitas itu tidak akan pernah 100%. Metode trading yang terbaik pun di dalam sebuah technical analysis itu paling bagus biasanya itu sekitar 65 hingga 70% probability tanpa Anda berbuat kesalahan. Oke, nah di sini saya ingin menjelaskan mengenai kondisi market yang belakangan terjadi. Saya juga lihat ya di Facebook group ada beberapa signal provider dan juga ada robot trading penjual EA gitu ya yang lagi kena call margin. Nah, ini mungkin karena memang di luar daripada apakah EA-nya itu bagus atau tidak. Juga mungkin karena misalkan kondisi marketnya sedang tidak cocok dengan EA yang dia jalankan. Oleh karena itu di sini saya ingin menjelaskan mengenai mentalitas di dalam trading forex, di mana kalau Anda sedang menghadapi serangkaian loss ya bertubi-tubi, let's say 3 atau 4 kali, dan equity Anda itu arahnya turun, nomor satu yang harus Anda perhatikan adalah perlukah kita membalas dendam di dalam trading forex? Karena ketika Anda membalas dendam, ini sangat berbahaya sekali. Oke? Karena Anda berlawanan dengan ilmu yang telah Anda pelajari. Ya, ketika Anda balas dendam, maka Anda akan keluar daripada plan. Ya, jadi misalkan Anda lagi trading nih, kena loss 2 atau 3 kali berturut-turut, lalu trading berikutnya yang keempat, secara manusiawi kita pasti akan balas dendam. Gimana caranya supaya dalam satu transaksi ya semuanya bisa tercover. Nah, ini biasanya cara cepatnya adalah dengan cara menaikkan lot gitu ya. Anda trading satu lot cut loss, satu lot cut loss, lalu Anda trading langsung 10 lot, ternyata probability-nya masih Anda dapat kena loss lagi dan akhirnya equity-nya tergerus lebih dalam lagi dan seterusnya. Oke? Nah, oleh karena itu Anda perlu melakukan dulu sebenarnya sebelumnya ya, sebelum Anda melakukan trading. Nomor satu yang perlu Anda lakukan selain Anda belajar ilmunya adalah Anda melakukan backtesting ya. Backtesting ke belakang selama let's say 2 atau 3 tahun terhadap sebuah pendekatan. Nah, kalau Anda sudah mempunyai angka yang jelas misalkan, pastinya Anda harus mempunyai satu teknik yang Anda andalkan. Gitu. Seperti contoh kalau saya menggunakan chart pattern, dan chart pattern andalan saya itu misalkan rising wedge atau falling wedge ya. Silakan Anda boleh misalkan dengan pennant, dengan symmetrical triangle atau chart pattern lainnya, atau mungkin di luar dari chart pattern Anda bisa mengandalkan Fibonacci, Anda bisa mengandalkan trend line ya dan lain sebagainya. Nah, ketika apa gunanya kita mempunyai trading atau teknik trading andalan? Ketika kondisi marketnya sedang tidak enak ya, Anda sedang berada di dalam fase drawdown atau Anda kena loss berturut-turut 2 atau 3 kali, keadaan lagi tidak enak, yang harus Anda lakukan adalah tutup laptop dulu ya. Anda tutup laptop dulu, lalu kita cool off dari market. Ini berkaitan dengan loss mentality di dalam trading. Jadi kalau Anda menghadapi loss, mentalitas Anda pasti akan terganggu. Anda harus rehat dulu sejenak ya. Setelah Anda rehat, Anda akan lihat kondisi market lagi, Anda lihat grafik lagi dengan kacamata yang sedikit berbeda karena Anda sudah sedikit tenang. Tapi biasanya akan muncul yang namanya sedikit trauma ya di dalam trading. Ketika Anda udah loss beberapa kali, maka kita akan merasa sedikit takut ya. Mungkin ada beberapa trader juga yang fear-nya jadi besar sekali ya, Anda menjadi sangat takut sekali dan membuat Anda menjadi tidak percaya diri ya, jadi tidak confident sama sekali, hilang confidence-nya. Nah, di sini juga sangat berbahaya. Oleh karena itu kalau Anda sudah punya backtesting sebelumnya dan Anda punya satu metode atau satu teknik andalan Anda, seperti contohnya kalau saya adalah rising dan falling wedge, maka saya tahu bahwa probability-nya adalah
65% ya. Kalau saya ketemu identifikasi rising atau falling wedge yang benar, dan saya berani untuk trading di situ tanpa ada ketakutan sama sekali. Nah, inilah yang saya lakukan ketika kondisi marketnya lagi kurang bagus ya. Seperti kita ketahui, saya pun di VIP channel menghadapinya saat ini. Sebelumnya saya tradingnya naik ya, kencang sekali, lalu belakangan 2 atau 3 kali kena stop loss ya berturut-turut, tapi tidak menjadi masalah karena dilakukan dengan money management yang baik. Lalu selanjutnya saya lihat ada pattern bagus ya, falling wedge, dan saya tradingkan langsung tanpa ada rasa takut sama sekali. Apakah itu bisa menyelamatkan akun saya atau tidak? Tentunya kita tidak akan pernah tahu. Tapi yang jelas, eksekusi yang saya lakukan atau balas dendam yang saya lakukan tidak berkaitan dengan emosi yang muncul. Jadi saya balas dendam bukan karena emosi ya. Kembali lagi, Anda harus balas dendam dengan menggunakan rasional. Jadi Anda balas dendamnya harus di sini ya, bukan di sini. Karena di dalam trading itu kita harus meminimalkan faktor emosi di dalam trading. Ya, ketika Anda trading, ketika untung Anda pasti senang, ketika loss Anda pasti kesal gitu ya. Sebagai manusia kita tidak bisa menghilangkan emosi tersebut menjadi nol, itu tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membuat emosi tersebut meskipun muncul, tapi eksekusi trading Anda tidak terganggu oleh emosi. Nah, inilah pentingnya otak kanan ya di dalam trading. Jadi kita tahu bahwa kinerja otak, cara kerja otak manusia itu terbagi menjadi dua, ada otak kiri dan ada otak kanan. Kalau kita ngomongin dari sudut pandang kiri dan kanan ya. Selain daripada itu juga ada otak sadar dan otak alam bawah sadar. Nah, selanjutnya saya akan banyak membicarakan mengenai cara kerja otak manusia dan bagaimana kita kaitkan, dan itu sangat berkaitan erat dengan trading psikologi yang Anda miliki, dan ini sangat berkaitan dengan mental Anda sebagai trader, berkaitan juga dengan eksekusi Anda sebagai trader. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.